Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat dan bersukacita selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai kebaktian online kita, tetapi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. Yang kedua, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Ketiga, duduklah yang baik. Keempat, mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh semangat di hadapan Allah. Yang kelima, dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita, dengan penuh semangat di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia mati bagi kami semua. Siapakah Dia? Dia adalah Yesus, Sang Juru Selamat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Ya, Dialah Allah kita, Dialah penebus kita, dan Dialah juru selamat kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku
pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Yuk kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong pribadi lepas pribadi kami, untuk kami dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati dan pimpinlah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini tentang kelahiran Raja Damai yang diambil dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat 6. Nah, ini adalah suatu nubuatan yang telah diberikan dari Allah kepada umatnya dari sejak zaman nabi-nabi. Nah, pada waktu itu Allah sudah berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa Allah akan menjanjikan seorang juru selamat. Kalau di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti nubuatan dari Nabi Yesaya dari perjanjian lama yang dimaksudkan itu siapa? Ya, benar. Dia adalah Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia supaya kita beroleh keselamatan. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu lahir bukan di istana yang megah, bukan lahir di tempat yang mewah, tetapi Yesus yang adalah Allah lahir di tempat yang sangat sederhana, yaitu di kandang domba dalam palungan. Mungkin hal ini adalah sesuatu yang apakah memang benar bahwa itu adalah seorang juru selamat? Apakah memang benar yang lahir itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan? Kenapa Sang Mesias itu lahir di dalam kandang domba? Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Allah itu turun di dalam kesederhanaannya menjadi manusia, lahir dalam palungan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita pertama kali yang disampaikan itu adalah para gembala. Ketika para gembala sedang menjaga kawanan dombanya, tiba-tiba malaikat datang dan berkata kepada gembala itu bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Mungkin pada waktu itu gembala sangat
ketakutan sekali. Tetapi di sisi lain, gembala itu juga merasa sukacita karena dia mendengar Mesias yang telah lama dinanti-nantikan telah datang. Kitab Injil Lukas berkata, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dialah Kristus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang akan juga menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Apa sih dosa itu? Dosa adalah perbuatan yang melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Contoh banyak ya, mencuri, berbohong, memukul, dendam, iri hati, itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Manusia cenderung berbuat dosa. Dan manusia akan dibawa ke dalam kebinasaan. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Yesaya, bangsa yang berjalan di dalam kekelaman. Kita berjalan di dalam kekelaman dosa yang pada akhirnya kita akan binasa. Tetapi berita itu disampaikan bagi kita sekalian bahwa ada yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa itu, yang telah lahir di dalam palungan, yaitu Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan. Yesus lahir ke dalam dunia melalui Maria, ibunya, dan Yusuf, ayahnya. Dan Tuhan memberkati mereka. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya tertulis kurang lebih sekitar 670 sampai 700 tahun sebelumnya, Alkitab sudah menubuatkan kejadian ini. Nah, bagaimana dengan kamu? Sudahkah pada saat ini Tuhan Yesus lahir di dalam hatimu? Tuhan Yesus lahir bagi kamu, bagi saya, dan bagi kamu, bagi ibu, bagi kita sekalian. Untuk apa? Supaya kita semua mendapat keselamatan. Supaya kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Jadikanlah Tuhan Yesus itu Tuhan dalam hatimu. Biarkanlah dia lahir di dalam hatimu dan bertahta di dalam hatimu untuk menuntun engkau setiap saat. Sampai pada waktunya nanti kita kembali dalam kerajaan surga. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami. Tuhan Yesus telah lahir bagi kami dan Tuhan boleh membuat kami untuk merenungkan makna kehadiran Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh ya Allah kami boleh mengerti Tuhan sangat mengasihi kami dan Tuhan mau menyelamatkan kami. Ketika kami datang kepada Tuhan dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan mengampuni dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan selesai disampaikan, bila Tuhan yang akan boleh menyertai dan membimbing kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Lewati bulan Desember ini dengan sukacita yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus lahir bagi kita semua. Bye-bye.